Sudah bisa kita mulai pertemuan kita. Iya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jadi pada siang hari ini saya mau berbagi tentang budaya positif di sekolah sebagai CGP angkatan 10. Jadi di sini saya mau berbagi tentang budaya positif apa yang saya pelajari di dalam pendidikan CGP. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu-ibu guru semua. Ya, jadi saya harap apa yang saya bagikan ini bisa berguna bagi kita. Karena kemajuan sekolah itu diharapkan bisa saling berkolaborasi, ya, kerjasama. Jadi kami harus saling berbagi. Walau mungkin nanti Bapak Ibu sudah mendapatkan informasi atau mungkin sudah lebih mengetahuinya, tidak apa-apa, kita sama-sama belajar. Nah, jadi langsung saja sebelum kita mulai, ada baiknya agar seminar ini bisa berjalan dengan baik, kita berdoa dahulu. Ya, sebelum acara kita mulai, kita berdoa menurut ajaran agama kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Berbicara ataupun berbagi tentang budaya positif. Nah, ini kondisinya kita rileks saja Bapak Ibu, tidak usah terlalu tegang. Iya, santai saja. Ya, biar lebih santai. Kalau kami itu biasa ada ice breaking. Ya, jadi ini ice breaking yang simpel kami buat. Misalnya nanti saya tunjuk Ibu, misalnya gini. Saya bilang door, Ibu balas door kepada saya. Oke, simpelnya ya, door. Oke, door. Oke. Nah, kalau saya gitu bilang ow, bisa Bu? Iya. Boom. Oke, cakep. Iya, satu yang saya tunjuk Bu. Door. Iya. Kalau saya bilang door, iya. Door lagi ya Bu. Tapi kalau saya bilang boom, ow, mengelak ya Bu. Oke, door, boom, boom, door, boom, boom, door, boom, boom, Oke, terima kasih ya, tepuk tangan bagi kita semua. Baiklah, kita masuk ke materi kita. Sudah lebih semangat. Kita berbicara tentang budaya positif. Apa aja yang mau kita bicarakan? Ini yang pertama itu disiplin positif, restitusi, dan segitiga restitusi. Nah, apa yang mau kita pelajari? Ya. Pertanyaan pematih, apa penting
pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan Anda? Ya, kira-kira ini suatu pertanyaan. Apa sih pentingnya budaya positif? Ada yang bisa jawab ya? Kenapa kita perlu budaya positif? Iya, untuk menciptakan kenyamanan. Satu hal, untuk menciptakan kenyamanan. Ada lagi tambahannya? Kenapa kita perlu budaya positif? Supaya nyaman. Oke, mungkin masih berpikir lagi ya. Kita lanjutkan. Nah, sebagai seorang pendidik atau pimpinan sekolah, bagaimana Anda dapat menciptakan suasana positif di lingkungan Anda selama ini? Ya. Jadi selama ini biar sekolah kita aman tadi, gimana? Apa yang kita buat? Ayo, apa yang kita buat? Supaya anak-anak bisa ikut aturan, biasanya apa kita buat? Memberi contoh, bagus. Apalagi yang kita buat selama ini? Iya, memberikan pujian, motivasi. Ada lagi, memberikan hukuman, ya kan? Jadi kalau misalnya ada yang bandel langsung kita hukum. Mungkin itu yang sering kita lakukan. Nah, jadi di sini kita mau berbicara apa hubungan antara menciptakan suasana positif dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, kalau memberikan hukuman ternyata itu tidak berpihak pada murid. Kita mau sekolah kita, lingkungan kita suasananya positif atau disiplin budaya positif itu terlaksana, tapi itu berpihak pada murid, tidak merugikan murid, tidak membebani murid. Jadi ini saya jawab, suasana yang positif akan membuat murid lebih membuka dirinya untuk berkembang, karena mereka merasa nyaman dengan suasananya, seperti kita bilang tadi. Selain itu, menurut saya, suasana positif akan menimbulkan ide-ide yang positif juga. Ini maksudnya seperti apa? Misalnya, seperti kita sering bercerita sama Bu Yana. Dia seorang selain guru, dia juga mempunyai usaha. Ketika kita bercerita, apa yang kita ambil di situ? Dia bisa memberikan semangat buat kita. Oh, aku juga harus berusaha untuk ekonomiku lebih baik lagi. Nah, ketika kita bergabung dengan seseorang yang mempunyai budaya positif, secara tidak langsung itu mempengaruhi kita untuk kita ikut berbuat positif. Nah, itulah maksudnya. Jadi di sekolah kita, ketika kita bisa membuat positif keadaan di sini, anak-anak kita nantinya diharapkan di lingkungannya di rumah juga bisa berbagi budaya positif. Sudah menjadi kebiasaan yang baik. Misalnya kalau kita sudah terbiasa menjaga sampah, di rumah pun mereka pasti terbiasa juga menjaga sampah, tidak sembarangan membuangnya, seperti itu Bapak Ibu. Oke, ini dia pengertian disiplin positif. Disiplin positif adalah suatu pendekatan yang dilakukan oleh pendidik agar tercipta perilaku baik yang muncul tanpa adanya ancaman dan paksaan, karena motivasi dan kesadaran pribadi sudah ada dalam dirinya. Ya, jadi diharapkan anak-anak itu melakukan suatu hal yang baik bukan karena ketakutan kepada kita gurunya, tetapi dari dirinya sendiri, dari dalam dirinya. Itulah yang diharapkan. Bukan karena misalnya karena ada hukuman atau ada imbalan maka mereka mau melakukan hal yang positif. Selanjutnya, nah ini kita mau belajar teori kontrol. Apa itu teori kontrol? Itu maksudnya yang dapat menentukan tindakan seseorang adalah orang itu sendiri. Orang lain hanya memberi masukan, namun tidak memutuskan. Selama ini kita berpikir, aku bisa mengatur anak-anak ini, mereka ikut dengan aku. Apa yang saya katakan anak-anak ikut. Ternyata tidak. Sebenarnya mengontrol dirinya sendiri itu adalah siswa itu sendiri, anak-anak itu sendiri. Kita hanya memberikan masukan. Walau seperti apapun kita kerasnya memaksa dia, kalau dia tidak mau melakukannya, tidak akan terjadi. Ya. Ini ada sedikit cara, yaitu mengepalkan tangan. Ya. Nanti kita mainkan bola buka. Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas yang rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, boleh menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik,
Bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Ya, coba sekarang dikepal semua tangannya itu. Anggap ini adalah hal yang paling penting di hidup. Ya, suatu benda. Oke. Boleh dibuka, Bu? Boleh dibuka. Ibu ini baik kali ya kalau saya boleh dibuka ya. Oke, dengar apa ya? Iya. Oh, oke. Iya, kepalkan tangan Anda. Iya, boleh dibuka, Bu? Enggak dikasih. Boleh dibuka? Kenapa nggak bisa dibuka? Oh, penting. Bisa dibuka kan? Bisa, Bu? Serius? Tolong, nah. Tolong. Sedikit aja. Sedikit aja. Tolong, Bu. Enggak. Coba rayu kawannya yang bisa membuka. Iya. Kalau bukan ada bakso ya. Oh, nggak bisa. Pasti abang tadi dapat. Iyalah. Nggak bisa, Bu. Oh, kita coba ini, Bu. Saya coba nih. Asal dibuka jadi masuk. Asal dibuka masuk. Asal dibuka masuk. Jadi kayak masuk. Ini. Sini kan nih. Tambah. Ada yang mau buka, kalau buka dapat nih. Serius. Kepala tangannya bukan yang buka, kalau dibuka dapat nih. Enggak ada ya? Enggak ada ya, Bu? Bu, ada ibu kepala, kalau nggak dibuka sertifikasi itu nggak ditantangani. Gimana? Ayo. Iya ya, berarti kan yang mau buka ya? Iya. Oke. Terima kasih. Boleh dibuka. Nah, boleh kan? Iya, dan dibuka. Nah, sebenarnya itulah maksud saya tadi, Bu. Yang mengontrol itu diri kita sendiri. Jadi anak itu yang mengontrol dirinya. Selama ini kita merasa bahwa kita yang mengontrol anak-anak, ternyata tidak. Nah, ternyata tidak. Anak-anak itu mungkin bisa saja kita mengintimidasi, tapi walaupun kita paksa dia, kalau dia tidak mau tidak akan bisa. Seperti tadi yang saya lakukan. Tapi bisa saja dengan lembut tadi dibuka saja, bisa saja. Nah, jadi peran kita adalah di sini bukan kita sebagai kontrol anak-anak, tapi peran kita adalah sebagai pembimbing atau penuntunnya. Nah, peran kontrol itu kalau saya buat ke arah yang baik, pasti anak kita juga menjadi lebih baik. Nah, selanjutnya teori motivasi, hukuman atau penghargaan. Nah, ini yang sering terjadi di sekolah kita. Seseorang dalam menjalankan peraturan bertindak ada hal yang menjadi pertimbangan. Contohnya, seorang datang ke sekolah tepat waktu, bisa jadi motivasinya adalah takut dihukum atau bahwa ingin mendapatkan penghargaan atau pujian. Namun hukuman dan penghargaan akan memunculkan motivasi ekstrinsik yang bersifat sementara. Ekstrinsik itu dari luar. Namun jika seseorang sudah memiliki keyakinan atau nilai-nilai kebajikan, maka yang akan timbul adalah motivasi intrinsik. Maksudnya seperti ini. Kita berharap anak-anak itu kita buat jangan karena adanya imbalan yang kita berikan. Misalnya, kamu cepat datang, nanti saya beri kue. Pasti anak-anak itu mau cepat datang. Tapi ketika kita tidak kasih kue nanti, dia nggak mau cepat datang lagi. Nah, yang kita harapkan adalah memang dari dalam dirinya nilai-nilai kebajikan. Dia mau karena dia sadar bahwa cepat datang itu memang merupakan satu hal yang baik buat diri saya. Itu yang kita harapkan. Bukan karena adanya hukuman. Contohnya, kenapa anak-anak takut terlambat? Karena nanti takut dihukum. Tidak seperti itu. Tapi kenapa dia takut terlambat? Memang dirinya sendiri. Dia ingin mengapresiasi dirinya sendiri. Jadi dari dalam dirinya sendiri. Itulah dia maksudnya teori motivasi. Nah, berikutnya kita belajar tentang kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser Choices Theory. Nah, dalam kebutuhan dasar ini, seseorang akan melakukan kesalahan itu karena ada 5 kebutuhan yang tidak terpenuhi. Salah satu dari 5 kebutuhan ini. Ini ada satu pertanyaan pemaniknya. Ibu Ambar
wali kelas 2A di SD Pelita Hati sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Amba, apa yang Anda akan lakukan? Apa yang kira-kira kita lakukan? Jika ada, menasehatinya, ya menasehatinya, atau bahkan ada yang langsung menghukumnya, memarahinya. Nah, memarahi orang tuanya, atau memanggil orang tuanya, ya ada yang memanggil orang tuanya. Nah, di sini untuk mengambil suatu tindakan kita harus mengetahui. Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Kira-kira apa? Kalau secara logika kita lihat di sini kan tidak ada dijelaskan. Kenapa Doni tiba-tiba meminta bekal kawannya? Kira-kira kenapa? Kenapa tak punya bekal? Dia lapar, mungkin mau sarapan. Selera. Mungkin mamanya nggak di rumah. Mamanya nggak di rumah, iya. Tapi memang kan sudah sering kali. Iya, sudah sering kali kan? Mungkin bisa kebiasaan kan? Iya, maksudnya. Jangan asal menghukum saja. Harus kita ketahui apa penyebabnya. Nah, next. Ini ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser. Yang pertama itu yang paling jelas itu bertahan hidup. Nah, ini alasan kita tadi. Kenapa? Karena dia mungkin kelaparan. Jadi dia minta si kawannya. Karena di rumah tidak disediakan sarapan. Jadi dia meminta ataupun memalak nasi kawannya. Baru berikutnya penguasaan. Apa maksudnya penguasaan? Dia ingin mencari perhatian. Dia merasa hebat. Jadi dia bangga kalau anak-anak ini takut sama dia. Jadi kan dikasih, dia bangga kalau takut. Nah, berikut kasih sayang dan rasa diterima. Dia mungkin kekurangan kasih sayang, kurang perhatian. Jadi dengan cara itu dia memberikan supaya aku diperhatikan seperti itu. Nah, berikutnya kebebasan. Ya, dia merasa bebas berekspresi. Berarti ngambil ini salah ini ngambil. Itulah dia perasaannya. Baru kesenangan. Nah, ada kesenangan tersendiri bagi dia ketika dia mendapat makanan dari kawannya. Nah, ketika kita tahu masalahnya, kita bisa ambil solusinya. Jadi ini bukan hanya untuk murid, semua manusia, bahkan kita sendiri seperti itu. Kalau kita kurang perhatian, pasti kita juga mencari masalah biasanya gitu supaya diperhatikan. Apalagi kalau nggak makan, banyak yang nggak makan mau mencuri gara-gara nggak makan kan? Ya. Jadi inilah yang harus kita ketahui apa masalahnya sehingga kita bisa mencari solusinya. Nah, berikutnya keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai mulia yang disepakati di dalam kelas dan merupakan suatu hal memahami yang diterima secara universal. Jika seseorang sudah memahami keyakinan atau nilai dalam dirinya, penghargaan atau hukuman tidak mempengaruhi dirinya. Jadi apa ini keyakinan kelas, Bu? Keyakinan kelas ini sama seperti peraturan sebenarnya. Hanya saja bedanya kalau peraturan kita sekolah membuat peraturan, tapi murid itu hanya sepihak, kita saja yang membuat. Tapi kalau keyakinan kelas, ini anak-anak kita libatkan dalam membuat keyakinan kelas atau peraturan di kelasnya. Apa yang ingin dicapainya? Nah, di sini ada contoh video yang saya buat itu membuat keyakinan kelas di kelas. Ya, ini salah satu contoh membuat keyakinan kelas. Nah, jadi di sini setelah anak-anak menempel, apa kira-kira yang dia inginkan selama 1 tahun ke depan? Lalu kita suruh ditempel di, ya bisa di papan tulis atau kita sediakan tempatnya. Jadi yang membuat peraturan itu anak-anak itu sendiri. Nah, dalam membuat keyakinan kelas, Bapak Ibu, kita usahakan jangan menggunakan kata yang negatif. Misalnya jangan seperti ini, jangan. Tapi menggunakan kata yang misalnya menghargai orang lain, datang tepat waktu, mengerjakan tugas, semangat belajar. Nah, itu nanti kita rangkum, Bapak Ibu. Nah, bisa kita lihat ketika anak-anak yang membuat, maka mereka akan merasa senang.
Ya, jadi di kelas kita nanti diharapkan setiap tahun awal pelajaran baru, ini yang kita harapkan kita lakukan kepada anak-anak. Jadi ketika nanti ada pelanggaran yang dilakukannya, ini sudah disepakati, dia sendiri yang menyepakati. Jadi nanti kita buat, kalau bisa mereka tanda tangan. Dan dari setelah kita rangkum nanti, kita bagikan kepada orang tua. Inilah hasil kesepakatan kami yang akan kami lakukan. Jadi orang tua pun mengerti. Nah, jadi kalau keyakinan kelas tidak ada lagi namanya hukuman nanti, tapi namanya konsekuensi. Kalau hukuman itu tidak terdaftarkan, tapi kalau konsekuensi sudah kita rangkumkan. Kalau misalnya datang telat, apa konsekuensinya? Nah, seperti itu. Iya, jadi inilah contoh membuat keyakinan kelas. Saya yakin Bapak Ibu pasti bisa nanti. Atau mungkin sudah ada yang buat, cuman belum dipublikasikan ya kan? Oh, iya. Oke, kita lanjut ke materi kita. Ya, selanjutnya ini yang penting bagi kita, ada posisi kontrol kita sebagai guru. Terdapat 5 posisi kontrol pendidik dalam memberi umpan balik dalam menangani tindakan siswa yang melanggar keyakinan kelas. Nah, tadi kan sudah ada 3 keyakinan kelas kita kan? Nah, yang pertama itu pemberi hukuman, yang kedua sebagai teman, yang ketiga itu pembuat merasa bersalah, yang keempat pemantau, dan yang kelima itu sebagai manajer. Nah, apa saja bedanya? Sebagai penghukum. Ini dia sebagai penghukum. Seorang penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum biasanya akan berkata, patuhi peraturan atau awas. Baru berikut, kamu selalu aja salah. Ada keras verbal. Atau bisa, datang terlambat, lari keliling lapangan 5 kali, pusat 30 kali. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia sendiri. Sementara menurut KHD kita tidak boleh menginginkan apa yang kita mau, tetapi tugas kita adalah menuntut. Nah, ini dia. Penghukum itu suara nada tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk. Kau. Ini masih sering yang kita lakukan. Selanjutnya, ya, pembuat merasa bersalah. Ya, pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan berusaha lebih lembut. Kalau ini lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat anak lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut atau seperti, ibu kecewa kali lah dengan kamu. Padahal ibu udah berjuang loh, kamu kok seperti ini. Tengoklah ini nanti, pasti ibu yang dimarahi kepala sekolah. Nah, itu membuat murid kita merasa bersalah. Ada hal negatifnya. Di posisi ini, secara psikis, murid itu akan memiliki penilaian bahwa dia itu menjadi lebih buruk gitu. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Jadi bisa menekan mental mereka sebenarnya secara psikologi. Berikutnya, sebagai teman. Nah, ini juga sering kita lakukan. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Ini mengajak dengan lembut. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun bisa positif. Positif di sini berupaya hubungan baik dalam terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka berkata, ayolah bantulah ibu demi bapak ya. Ayo, ingat tidak ada untung bapak sama ini. Ya sudah, kali ini nggak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Nah, suaranya lebih lembut. Tapi ada keburukannya. Apa keburukannya? Ini dia. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu ataupun kita marah sama dia, maka akan timbul kekecewaan pada murid itu sendiri. Atau bisa saja ketika guru yang disenanginya tadi, yang dirasa teman tidak ada di situ lagi, maka dia ya kembali lagi ke hal negatif. Karena dia bergantung kepada guru yang tadi. Kalau guru yang tadi iya memang didengarkan, kan selama ini sering terjadi juga. Ya kalau sama ibu itu kok kayaknya enak kali, apa yang dibilangnya didengarkan, tapi kayak sama aku, gitu kan?
Nah, itulah yang terjadi sebagai teman. Apakah semua nanti bisa sebagai teman? Kan belum tentu juga. Makanya ini masih dari luar, yang kita harapkan dari dalam. Berikutnya sebagai pemantau. Nah, pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang sering diajukan seorang pemantau, kamu tahu peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Kamu tahu sanksinya apa? Jadi kita di sini tidak lagi marah-marah. Jadi misalnya ada murid kita datang terlambat, nah kamu terlambat. Sudah tahu apa yang harus dilakukan kalau terlambat? Jadi sudah jelas itu peraturannya apa. Misalnya kalau terlambat, datang terlambat, kutip sampah. Jadi kita hanya memantau. Oh iya Pak, kutip sampah. Udah selesai. Itu saja yang dilakukan di dalam pemantau. Kesepakatan sudah ada, dia hanya menjalankan tugas. Seperti ini. Yang diharapkan sebenarnya adalah posisi kita adalah yang ini. Iya, di manajer. Posisi manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid untuk memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Jadi misalnya ada yang dilanggar. Jadi kira-kira yang sudah kita buat keyakinan kelas ini apa yang kamu langgar? Nah, diajak berkomunikasi. Apakah kamu meyakininya, nak? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jadi kembali ke dia. Kita di sini ya lebih lembutlah memang. Jika kamu memperbaikinya, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu dan apa rencana kamu dalam memperbaikinya. Contohnya, bisa saja kita bilang dia sering terlambat sekolah. Kita ajak diskusi. Nah, kira-kira apa yang terlambat yang membuat kamu terlambat? Iya, nggak ada yang bangun nih Pak. Nah, seperti itu, terlambat bangun. Nah, kita cari solusinya. Kira-kira siapa yang bisa membangunkan kamu? Coba kalau diingatkan. Nah, seperti itulah yang bisa kita lakukan. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, karena kita membimbing, ya, bukan mengatur, tapi membimbing untuk murid tadi bisa mengatur dirinya sendiri. Itulah posisi yang pertama tadi. Karena yang dapat mengontrol siswa itu adalah dirinya sendiri. Tugas kita adalah membimbing. Seorang manajer bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Nah, jadi kedepannya dia harapan kita bukan karena ketakutan, tapi karena memang dari dalam dirinya, sehingga dia kembali ke kelompoknya tidak ada merasa seperti dia malu atau kekurangan atau dan sebagainya. Nah, bisa jadi dalam praktek penerapan disiplin sehari-hari kita akan kembali ke posisi teman atau pemantau. Ya, boleh saja, bisa saja. Tapi yang tidak boleh sebenarnya adalah pembuat merasa bersalah dan pembunuh. Itu yang harus dihindari. Kalau pemantau dan ke posisi teman itu boleh saja, karena masih ada hal positifnya. Tapi yang diharapkan adalah kita sebagai seorang manajer, itu yang diharapkan. Kita mampu mengajak. Posisi manajer ini menjadikan pribadi murid yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Ini yang kita harapkan. Adanya perubahan anak-anak bukan karena tekanan, tapi memang dari dalam dirinya sendiri. Oke, kira-kira ini satu pernyataan guru. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira ini dari 5 posisi kontrol tadi, ada 5 tadi posisi kontrol. Kira-kira ini posisi kontrol yang apa? Jadi ada manajer, ada pembuat rasa bersalah, ada sebagai teman, ada sebagai penghukum, ada sebagai pengawas. Kalau ini keluar dari kata-kata guru, sebagai posisi apa? Iya, membuat rasa bersalah. Ya, dan ini harus kita hindari. Jangan kita bilang saya kecewa kali dengan kamu, itu nggak boleh sebenarnya ya, karena itu bisa merusak mental murid kita. Jadi yang bisa kita lakukan adalah kenapa kok bisa seperti itu, bagaimana cara kita memperbaikinya, itu yang diharapkan nantinya. Oke, berikutnya ini yang
Ya, berikutnya segitiga restitusi. Nah, ini satu hal yang penting yang bisa kita lakukan, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ada tiga tahapan dalam segitiga restitusi. Apa ini segitiga restitusi? Ini adalah cara kita mengatasi anak-anak yang membuat masalah. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Nah, ketika proses ini akan membuat murid sadar akan kesalahan mereka dan mencari solusi atas masalahnya, sehingga timbullah budaya positif. Ini dia. Nah, ini segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi ketika ada anak yang berbuat salah, bisa kita panggil misalnya, jangan langsung kita marahi. Misalnya seperti ini. Nah, saya dengar tadi ada masalah ya. Mungkin dia jawab, iya Pak. Apa masalahnya? Kita ajak dia berkomunikasi. Misalnya tadi saya mengejek teman saya, wajar, biasa. Bapak tuh dulu masih muda, pernah juga ngejek kawan bapak. Nah, jadi kita ajak dia supaya dia mau nanti keadaannya ya lebih tenang dan dia mau berkomunikasi dengan kita. Ya biasa, wajar sih. Nih, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan ya. Setiap orang pasti pernah melakukan hal seperti itu, wajar. Nah, setelah kita lihat keadaannya lebih tenang, maka kita masuk validasi kebutuhan atau validasi kesalahan. Setelah itu kita nanya, tapi nak kira-kira sesuai keyakinan kelas yang sudah kita sepakati, ada nggak yang kamu langgar dari perbuatan itu? Kita ajak dia berkomunikasi. Bisa saja dibilangnya, oh iya, ada Pak. Apa itu? Menghargai. Kalau ngejek kan itu menghargai. Nah, itu dia. Kamu tahu. Jadi kamu sadar nggak bahwa itu salah? Pasti dia bilang, iya salah. Nah, setelah itu apa yang kita lakukan? Baru kita masukkan menanyakan keyakinannya. Kira-kira apa yang ingin kamu perbaiki lagi? Bagaimana cara mengatasi masalahnya? Kita tanya ke dia. Jadi apa yang mau kamu lakukan untuk mengatasi masalah ini? Bisa saja, ya jangan minta maaf Pak, minta maaf dulu. Oke, jangan nggak berbuat lagi. Nah, dari situ kita suruh dia. Nah, kamu tahu bahwa kamu salah. Jadi minta maaf sama teman kamu dan berjanji nggak buat lagi. Dan kita suruh dia minta maaf. Jadi jangan langsung nggak boleh langsung aja, karena bisa saja kita lakukan, kita langsung tanya, kenapa kamu buat kayak gitu? Yaudah minta maaf sana, seperti itu. Tapi ada distabilkan dulu, distabilkan. Nah ini yang harus kita lakukan di sekolah kita dalam materi masalah. Nah ini ada pertanyaan. Perubahan apa yang telah terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas setelah Anda mempelajari ini? Nah, tadi sudah. Nah, ini mau saya bagikan sticky note, nanti ditempel di papan tulis. Boleh dibagi? Atau ini satu ke sana. Ini diambil satu. Boleh ditulis. Itu kan ada yang lainnya, Bu. Ya, boleh ditulis. Kira-kira perubahan apa yang dalam berpikir kita? Misalnya setelah belajar ini, oh ternyata selama ini saya melakukan ini, bisa yang berubah ini, gitu. Ya. Setelah ini nanti bisa langsung ditempel di sini, Bu. Ya, yang sudah siap langsung ditempel. Ya, boleh Bu, boleh juga Bu. Ya, kira-kira perubahan apa? Itu pertanyaannya. Nah, ini adalah contoh jawaban saya. Perubahan apa yang terjadi dalam setelah belajar budaya positif? Kalau saya dulu setelah mempelajari modul ini, perubahan yang dasar dari diri saya kebiasaan memberikan penghargaan. Kemarin saya sudah lagi sedikit-sedikit mengasih, ya kalau yang seperti ini nanti saya kasih ini. Nah, kira-kira dalam Ibu apa Pak? Setelah yang dipelajari tadi. Ingat ya Bu, nggak ada kata salah. Setelah mempelajari modul ini, saya berniat mengundurkan diri. Ya, kalau sudah siap, boleh langsung ditempel di depan.
Oke. Ayo silakan ditanya kalau sudah siap. Iya, ini kayaknya banyak guru bahasa Indonesia mengarahnya serius sekali. Boleh ditembak ke depan dulu yang sudah siap. Tunggu, masih banyak juga. Oke, pertanyaan pertama, ada banyak pertanyaan nanti. Oke. Iya. Jadi nanti anak-anak kita sering kita suruh membuat sticky notes. Di sana Bu, biar itu nanti pertanyaan pertama. Oke, oke. Iya. Udah siap ya? Nggak ada juaranya ya Bu? Bisa jabarin aja Kak? Iya, disediakan aja ke bawah. Oke. Kak, kalau kamu dua Boleh. siap kumpul ya Pak. Oke, semuanya. Memang semua tidak cuma sini, kamu kan pulang mau. Dua kan? Biar kena video. Senyapkan ini ya. Pak, dia pipis. Iya, pesan. Aku bisa aja. Pak, dia pakai sendal. Baik, Miki. Oke. Jadi apa yang sudah semua ya? Oh. Cek. Cek ya. Setelah ini ada Pak. Yang sudah dipelajari, lebih paham bahwa guru tidak boleh bersikap terlalu keras pada murid, seharusnya menjadi teman, pembimbing, mantan, orang tua bagi murid. Oke. Jangan dibaca kenapa? Menyadari bahwa masih banyak yang harus diperubahi. Oke, banyak yang harus diperubahi. Saya akan melakukan perubahan dengan tidak membuat rasa bersalah kepada siswa, memberikan motivasi yang konkret, memberikan pujian di saat mereka benar dan tidak menghukum dengan ucapan. Oke. Setelah mempelajari, saya akan lebih baik lagi menjadi teman, sahabat buat anak-anak yang saya ajari. Setelah mempelajari modul ini, ingin saya lakukan lebih mendekatkan diri kepada peserta didik, ya menjadi manajer, melakukan pendekatan kepada siswa untuk mengetahui siswa berbuat kesalahan, memberi ini terakhir. Saya harus menciptakan suasana yang positif dengan kelas, dan kebiasaan saya dalam memberi hukuman kepada siswa melakukan pelanggaran yang akan saya ubah. Oke, bagus. Ternyata ya kita sudah lebih paham bahwa kita harus mengetahui apa kebutuhan guru itu sebenarnya dan bersikap lebih positif kepada siswa kita. Oke, next pertanyaan kedua. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep dalam modul budaya positif lingkup kelas Anda maupun sekolah Anda? Ya, jadi apa yang pernah Anda alami? Ya, kira-kira bagaimana posisi Anda selama ini? Selama ini Anda masih dalam posisi apa? Itulah maksud pertanyaan ini. Oke, boleh ditulis lagi Bu. Dalam posisi apa? Jadi selama ini masih posisinya tadi ada 5. Iya, yang selama ini masih dilakukan apakah masih sebagai penghukum atau sebagai pemantau atau sebagai teman atau pembuat rasa bersalah atau sebagai manajer yang terakhir tadi. Jadi selama ini masih posisi seperti apa? Ya mungkin selama ini saya masih dalam posisi sebagai teman atau bukan, mungkin bahkan ada yang sudah menjadi manajer. Kalau semua kayak mana ini? Ya, berarti semua. Posisi sebagai pemantau ini tadi menjalankan peraturan yang sudah ada dibuat, atau sebagai penghukum, atau sebagai
pembuat rasa bersalah. Iya, pernah lima-limanya. Dengan situasinya ya. Kira-kira lima-limanya pernah. Oke. Jadi setelah dilihat, oh selama ini sudah pernah jadi pemantau, sudah buat jadi rasa bersalah, teman, oh ada manajer, ada yang sebagai teman, ada sebagai penghukum, ada pembuat rasa bersalah, pemantau, posisi pemantau, ya sering dalam posisi penghukum, tetapi kadang-kadang sebagai teman. Oke, ya. Jadi setelah pelajaran ini kita sudah tahu mana yang seharusnya kita lakukan. Pertanyaan keempat, bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Iya. Tinggal ini paling 3 pertanyaan lagi. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Misalnya, ketika sebagai penghukum, bagaimana perasaan Ibu tadi? Kalau ini contoh saya. Perasaan saya ketika mengalami hal tersebut adalah saya merasa tertantang untuk menerapkan segitiga restitusi dalam menegur anak. Karena proses segitiga restitusi itu akan memberikan kesempatan bagi murid untuk bertanggung jawab atas kesalahan mereka dan mengirim mereka mencari solusi untuk masalah mereka sendiri. Pada saat ya melakukan pelajaran ini, kira-kira apa yang mau dibuat lagi? Aku ketinggalan dari materi ini. Iya, tidak ada istilah salah ya Bapak Ibu. Jadi yang penting kita nanti mau ya kita juga dan dalam diri kita mau merubah. Iya, penuh berpura-pura ya. Walaupun sebenarnya Iya. Iya. Saya merasa penerapan segitiga sangat perlu agar mencipta hubungan yang baik, bebas tekanan, aman dan rileks. Oke, good. Perusahaan saya saat mengalami posisi kontrol adalah ingin merubah siswa menjadi lebih bertanggung jawab dalam belajar dan melakukan tugasnya. Anak-anak terlihat lebih mengikuti aturan, tetapi dibalut dengan rasa takut. Kedepannya ingin membuat siswa lebih sadar bahwa ada rasa ketakutan, tetapi lebih ke menghargai. Ada kesenangan tersendiri, dan setelah ini saya akan membuat perubahan yang positif. Merasa bersalah melakukan memberi hukuman. Setelah belajar ini, saya merasa ingin terpanggil untuk menerapkan segitiga restitusi dalam mengajari anak. Yang pertama memang perasaan saya merasa kecewa melihat orang yang nakal. Setelah belajar hari ini, saya sangat terbantu untuk lebih baik lagi. Iya, kasih tepuk tangan dulu buat Ibu. Menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep tersebut, hal apa saja yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Ya. Jadi tadi Ibu sudah melakukan suatu konsep. Apakah itu sudah baik? Tapi apa yang perlu diperbaiki kira-kira? Ya hampir sama-sama ya sebenarnya pertanyaan ini. Iya. Kalau di sini hal yang baik sudah dilakukan adalah disiplin, menjaga lingkungan, kesepakatan. Nah, yang diperbaiki apa? Misalnya saya belum melakukan segitiga restitusi, itu yang ingin saya lakukan. Nah, contoh.
yang ada kalau masih otoriter, ya. Jadi jangan otoriter lagi Bu. Saya membangun segitiga restitusi dan semester yang akan datang saya akan mengimplementasikan yang apa saya ya. Masih banyak yang perlu diperbaiki, yaitu disiplin positif dan pemberian support kepada siswa. Hal yang sudah baik saya lakukan adalah membuat kesepakatan kelas ya. Sudah ada membuat kesepakatan kelas, ada dosen lingkungan, ya. Hal yang perlu diperbaiki adalah melakukan kontrol positif pada siswa dengan membuat segitiga restitusi. Masih banyak hal yang positif yang harus dilakukan. Hal baik menjaga kebersihan sekolah bersama-sama, selalu menjalankan tujuan, ya, yang perlu kebaikan adalah disiplin. Iya, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya. Ya. Sebelum mempelajari model ini, ketika kita berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol. Posisi kontrol manakah yang paling sering Anda pakai? Ya, ini lebih jelas lagi ya. Mana yang paling sering Anda pakai? Posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apakah perbedaannya? Berarti ini pilih salah satu, mana yang paling sering Anda pakai? Posisi kontrol tadi. Ini sebagai mana? Mukanya kayaknya penghukum ini ya. Pengawas, Bu. Ya, sesuai aturan, itu sesuai aturan. Apa namanya Bu? Sertifikat, kita bisa buat tombol. Nanti saya buat tombol kita. Jadi dari situ kalau dari tombol itu bisa ada sertifikat. Kalau dari standar ini kayaknya nggak ada sertifikat, karena tidak ada bentuknya. Tapi kalau dari tombol bisa. Jadi itu PNM untuk mencari sertifikat yang 4JP itu nanti bisa dari situ kita buat. Iya bisa. Iya, di sini yang sering dilakukan sebagai penghukum membuat rasa bersalah dan sebagai manajer. Nah, itu dilakukan oleh paket penghukum dan pengawas. Sekarang harus berubah menjadi manajer. Oke. Selama ini sudah sebagai penghukum merasa bersalah. Iya. Selama belajar model ini saya ingin menjadi manajer agar perasaan saya menjadi lebih nyaman. Ya, terkadang kita menghukum anak-anak secara tidak langsung kita juga merasa tidak nyaman sebenarnya. Kita juga merasa bersalah. Baru proses kontrol sebagai teman, karena ada kesenangan tersendiri dalam pelaksanaannya. Ya, jadi merasa dekat dengan murid kita. Posisi yang sering saya gunakan sebagai penghukum. Setelah mengikuti kegiatan ini, saya menyadari posisi ini hanya membuat siswa lebih tertekan. Kedepannya saya akan memposisikan sebagai diri sesuai dengan situasi yang ada, yaitu sebagai manajer. Oke. Posisi yang sering saya gunakan adalah manajerial dan penghukumnya. Berarti ini ada di sini yang sudah mulai ya tanpa sadar melakukan manajerial ya. Ya terus dikembangkan ya. Mungkin selama ini sebagai manajer tapi belum lengkap. Kita lengkapi lagi. Oke. Nah pertanyaan terakhir. Sebelum mempelajari model ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid? Jika iya, tahap mana aja yang praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Ya, tadi kan restitusi ada 3 tahap. Identitas. Mungkin secara tidak nyata kita tidak tahu bahwa itu adalah segitiga restitusi. Tapi inilah dia, ternyata itu apa menstabilkan identitas. Mungkin ini yang jarang kita lakukan. Tapi kalau ibu sudah pernah, ya nggak apa-apa. Terus saja misalnya, ya wajar anak-anak berbuat kesalahan, wajar ya. Seperti itu dia menstabilkan identitas. Biasa anak-anak berbuat seperti itu hal yang biasa. Mungkin kita langsung, kau tahu apa salahmu? Nah, mungkin itu langsung yang kita lakukan.
Jadi bagaimana cara memperbaikinya? Nah, itu sering juga kita lakukan. Jadi sudah kita lakukan, tetapi belum semua tahapan mungkin. Mungkin di menstabilkannya tidak ada. Langsung aja kita tanya. Itulah yang menjadi pertanyaan ini. Pertanyaannya, pernah menanyakan keyakinan? Ya, pertanyaannya pernah nggak dilakukan? Kalau iya pernah, tahap mana aja yang sudah dilakukan? Institusi ketika ada orang tua yang datang dan menanya, saya menstabilkan identitas dan validasi kebutuhan, ya itu yang dilakukan. Tanpa disadari mungkin saya sudah pernah, seperti contoh menstabilkan identitas, pernah validasi kebutuhan. Sebenarnya sudah pernah, tetapi tidak tahu namanya itu segitiga restitusi. Tapi yang sudah dilakukan pada tindakan yang salah dan menaikkan keyakinan siswa. Yang belum adalah menstabilkan identitas. Selama ini sudah melakukan segitiga restitusi, tapi masih belum sempurna. Saya sudah melakukan tahapan restitusi, tapi masih tahapan stabilitas identitas saja. Ya, kedepannya mau yang lebih baik. Oke, ini pertanyaan terakhir. Selain konsep-konsep dari modul ini, iya, hal apa yang menurut Anda perlu? Ini kita sudah berpikir apa kira-kira perlu. Nah, kalau menurut saya ini adalah kolaborasi dengan orang tua. Ya, antara sekolah dan orang tua. Ini menurut saya. Kira-kira menurut Bapak Ibu, apa yang lebih penting lagi kami untuk menciptakan budaya positif ataupun untuk mengatasi masalah yang ada di sekolah? Kira-kira apa? Sudah. Iya, pendekatan antara guru dan murid, ya itu masukan. Pendekatan. Jadi kita lebih mendekatkan diri kepada murid. Sudah? Oke, sudah tahu ya kolaborasi dan pendekatan ya. Ini lah kira-kira yang bisa ditambahi. Oke, dan terakhir adalah thank you. Terima kasih. Ya. Jadi sebelum kita akhiri, saya meminta satu guru untuk melakukan apa namanya refleksi dari kejadian ini. Kira-kira siapa yang bersedia? Oke, terima kasih. Ini yang sangat menunggu. Saya tidak perlu yang memperkenalkan diri ya, Bapak Ibu semua sudah mengenal saya. Untuk refleksi pada budaya positif di sekolah, di zaman dulu mungkin kita juga semua sudah merasakan dan itu sudah tertanam secara tidak sadar bahwa hukuman itu membuat menurut kita hukuman itu membuat siswa menjadi menghargai kita, membuat mereka lebih disiplin dan lain sebagainya. Nah, jadi setelah belajar mengenai disiplin positif ini, untuk kedepannya mari sama-sama kita melakukan segitiga restitusi tadi, karena menurut saya setelah mempelajari disiplin positif ini, banyak hal yang tidak sadar kita sudah lakukan yang sebenarnya memang membuat siswa itu merasa tidak nyaman, bahkan dari ucapan kita itu bisa menjadi bulian untuk dia dari teman-temannya. Dengan menghukumnya itu juga dia bisa diejek atau dibully oleh temannya. Bahkan ketika kita membuat dia merasa bersalah, itu membuat dia semakin terpuruk dan tidak memiliki rasa kepercayaan diri. Dan setiap aturan yang kita buat, jika siswa tidak mematuhinya, maka kita selalu merasa siswa itu tidak ikut aturan atau siswa itu bandel. Tapi setelah mempelajari ini, sebenarnya siswa itu unik di dalam dirinya sendiri, tergantung kita menyikapinya
dan bagaimana cara kita menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, serta menerapkan disiplin positif ini. Dan satu lagi, di sekolah kita ini kan sering ada adu jotos, ya kan? Jadi sering siswa ke kantor, kadang kita sudah menghakimi tanpa kita tahu latar belakang dan tidak kita validasi apa tadi masalahnya dan lain sebagainya. Jadi setelah mempelajari ini, mari kita sama-sama untuk menerapkannya di dalam proses belajar mengajar kita. Untuk ini dari saya, terima kasih. Terima kasih. Iya, jadi sebenarnya kesimpulannya ini sudah disampaikan sama Mulia dengan Desi. Yang kita inginkan adalah kita bisa sama-sama berkolaborasi untuk menanamkan budaya positif di sekolah kita. Selama ini kita menganggap bahwa dengan ketakutan siswa kepada kita menjadi guru yang berhasil. Ternyata tidak. Harapan kita bukan karena murid takut, tetapi memang dari dalam dirinya sendiri terpanggil untuk melakukan suatu tindakan kebajikan-kebajikan sehingga itu memang bermanfaat bagi dirinya sendiri, bukan karena ketakutan terhadap orang lain. Jadi mari sama-sama kita bekerja sama, kita bangun budaya positif di sekolah kita. Bapak, Ibu semuanya, jika kita sama-sama maka kita akan bisa. Jadi demikianlah presentasi yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri dengan selamat siang semuanya, salam dan bahagia.